Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sudah tidak asing didengar di semua kalangan, mau itu Gen Z ataupun milenial, yaitu tentang tren outfit check yang belakangan ini tidak hanya menjadi ajang pamer, melainkan mengundang antusiasme berkain di kalangan anak muda. Di media sosial yang biasa kita gunakan seperti TikTok dan juga Instagram, anak muda zaman sekarang itu lebih kreatif untuk mengekspresikan diri mereka lewat fashion. Dengan itu, fenomena ini patut mendapat perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika, melainkan juga menyangkut tentang pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pembentukan identitas generasi muda yang lebih berkarakter. Fenomena ini menarik perhatian saya untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana generasi muda berperan dalam pembentukan identitas kultur di tengah arus globalisasi yang semakin meningkat. Menariknya, belakangan ini tren outfit check mengalami sedikit twist yang cukup unik, yaitu banyak anak muda yang kini memilih kain tradisional sebagai aksen utama dari outfit mereka. Jadi bukan hanya digunakan saat acara formal, melainkan untuk keseharian. Yang satu ini adalah contoh video singkat yang disertai dengan musik pada tren outfit check. Tren ini mencerminkan identitas, selera mood, dan juga kepercayaan diri. Dalam sosiologi, fashion dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi identitas sosial. Outfit check juga menjadi tools di mana anak muda menunjukkan siapa diri mereka dari gaya hidup, preferensi nilai, hingga kelompok sosial dalam tempat mereka merasa menjadi bagian. Ketika kain tradisional mulai dimasukkan ke dalam outfit mereka, itu menjadi simbol bahwa kebudayaan lokal memiliki tempat kembali dalam pembentukan identitas generasi muda. Tren berkain juga menciptakan sebuah solidaritas simbolik antar generasi muda karena mereka bisa menjadi bagian dari sebuah gerakan atau bagian dari terlahirnya suatu budaya di antara lingkungan masyarakat. Nah, biasanya kalau kita mendengar tentang kain tradisional, mungkin yang tergambar adalah acara pernikahan, upacara adat, atau pakaian orang tua zaman dulu. Tapi sekarang, kain tradisional seperti batik, tenun, songket, ulos, atau lurik, dan masih banyak lagi, sekarang sudah masuk ke gaya streetwear, atau casual, atau bahkan formal modern. Anak muda menggunakannya sebagai rok lilit, outer, bahkan celana kulot. Nah, ini merupakan bentuk transformasi lokal di mana budaya lokal atau pakaian tradisional diubah menjadi sesuatu yang lebih fresh tapi tetap relevan. Dan menariknya lagi, tren ini bukan hanya sekedar tentang estetika saja, tapi juga mengembangkan kesadaran akan budaya dan kebanggaan identitas lokal. Nah, tren ini juga memiliki faktor atau memiliki alasan kenapa bisa viral dan banyak diminati oleh anak muda. Yang pertama adalah mereka menilai bahwa berkain itu adalah sesuatu hal yang unik, karena setiap kain memiliki motif, filosofi, dan juga cerita sendiri. Jadi saat dipakai, itu seperti membawa cerita budaya dalam gaya kita. Yang kedua adalah berkain itu sangat fleksibel, bisa dikreasikan jadi apapun, jadi meskipun bahannya atau motifnya terkesan tradisional, tapi gaya akhirnya tetap bisa kekinian dan juga bisa terlihat tetap update. Yang ketiga adalah generasi muda sekarang lebih sadar akan keberlanjutan, karena bahan-bahan atau baju-baju tradisional itu cenderung diproduksi secara ramah lingkungan, terutama yang mengelolanya adalah pengrajin atau perajin lokal. Jadi selain tampil keren, anak muda juga ingin ikut serta mendukung sustainable fashion. Dan yang terakhir adalah yang keempat, adanya dukungan dari figur publik atau influencer, di mana kebanyakan penggemar dari influencer tersebut adalah anak muda, yaitu Gen Z. Jadi ketika melihat idolanya menggunakan pakaian yang tidak biasa tapi tetap keren dan juga modis, jadi mereka terlahirkan suatu perasaan atau keinginan mencoba dan mengikuti idola mereka. Nah, selanjutnya tren ini juga memiliki dampak sosial bagi pelestarian budaya serta pemberdayaan lokal. Secara sosiologis, tren ini menciptakan hubungan timbal balik antar individu dan juga struktur sosialnya, di mana ketika anak muda mulai mempopulerkan
kain tradisional, secara tidak langsung mereka mendukung pengrajin lokal serta membuka interaksi lintas generasi, dimana yang kita tahu biasanya pengrajin lokal itu dari kalangan orang-orang yang sudah berumur dan kalangan orang-orang yang sudah memiliki experience lebih banyak tentang budaya. Dan juga mereka memperkuat kesadaran tentang pentingnya pelestarian budaya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh tindakan mikro atau tindakan yang kecil seperti personal outfit choose, yang dimana berdampak untuk kehidupan makro atau berdampak lebih besar, khususnya untuk struktur budaya dan juga ekonomi lokal. Selain dari dampak sosial, ada juga dampak positif lainnya yang pastinya sangat berdampak bagi budaya serta ekonomi lokal. Yang dimana seperti kita tahu, tren ini itu bukan hanya memaparkan tentang gaya, tapi juga memiliki dampak yang sangat luas. Yang pertama itu budaya lokal jadi semakin dihargai dengan generasi muda yang sekarang jauh lebih mengenal warisan budaya dari atau lewat media sosial yang mereka gunakan, contohnya seperti TikTok. Nah, yang kedua, UMKM jadi terbantu dengan permintaan yang naik, penjualannya meningkat, dan juga ekonomi kreatif mereka semakin tumbuh. Dan secara otomatis, tren ini juga membantu UMKM untuk lebih maju, untuk mengalahkan pesaing-pesaing yang lebih sulit menurut mereka. Dan yang terakhir adalah menciptakan kebanggaan nasional yang semakin kuat. Nah, kalau dulu kita merasa masih malu untuk pakai batik atau pakai kebaya atau pakai kain-kain tradisional dimanapun, hal kecilnya mungkin di kampus, sekarang itu bahkan hal-hal kecil seperti itu dijadikan bahan flexing bagi mahasiswa atau kebanyakan orang. Nah, poin terakhir dari pemaparan saya adalah harapan dari tren ini untuk kedepannya. Ya, pastinya yang pertama, jangan sampai tren ini hanya dijadikan sebagai bahan FOMO atau ikut-ikutan orang. Jadi penting bagi kita untuk tahu soal asal-usul dan makna kain yang kita gunakan. Jangan sampai kain yang kita gunakan itu isinya atau maknanya jadi terbuang sia-sia atau kosong. Yang kedua adalah menghindari eksploitasi budaya, yang dimana kita sebaiknya menggunakan kain dengan rasa hormat. Jangan sampai kita menghilangkan nilai budaya demi gaya semata. Jadi nilai budayanya hilang, even gaya kita wow, tapi nggak punya nilai dari apa yang kita kenakan. Yang terakhir adalah mengajak untuk terus kolaborasi, di mana anak muda, desainer lokal, pengrajin, bahkan sekaligus pemerintah itu harus saling mendukung agar tren ini bisa berkelanjutan dan tidak berhenti hanya di waktu-waktu tertentu. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana satu video TikTok bisa menjangkau ratusan ribu orang, dan dari satu video itu banyak orang yang akhirnya ingin tahu, ingin mengeksplor, ingin bahkan mungkin bisa langsung menghadiri daerah dari penghasilnya gitu. Jadi tren ini merupakan efek positif dari adanya atau terciptanya media sosial di era digital seperti ini, terutama di aplikasi atau platform TikTok. Nah, terakhir bisa disimpulkan bahwa tren outfit check ini di kalangan anak muda tidak hanya mencerminkan perkembangan secara fashion, tetapi juga mempresentasikan identitas budaya dalam masyarakat modern. Nah, melalui aktivitas berkain dalam berpakaian sehari-hari, generasi muda, khususnya Gen Z, menunjukkan bahwa warisan budaya dapat tetap terus berjalan atau berkelanjutan sifatnya jika diintegrasikan secara kreatif ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dari perspektif sosiologi pula, fenomena ini menunjukkan adanya proses transformasi atau hadir kembali budaya lokal yang berlangsung secara digital, di mana nilai-nilai tradisional diinterpretasikan dan disebarluaskan melalui sosial media, khususnya di TikTok. Nah, di saat yang sama, tren ini juga sebagai tujuan atau sebagai
reaksi dari perlawanan halus terhadap globalisasi yang terus meningkat dengan budaya-budaya luar dan kultur-kultur luar yang selalu masuk dengan mudah ke Indonesia, sekaligus memperkuat solidaritas melalui simbol-simbol budaya lokal yang dibagikan bersama. Yang dimana hal ini membuktikan juga bahwa ekspresi budaya tidak harus terjebak dalam bentuk yang lama, tetapi dapat terus berkembang selama masih dijaga maknanya. Anak muda tidak hanya menjadi konsumen produk, tapi juga menjadi produsen makna yang turut menentukan arah dari budaya lokal itu berkembang dengan aktivitas yang selalu ditingkatkan dan juga selalu diciptakan dari waktu ke waktu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sayonara.